kedua ingin menampilkan hasil tugas kewarganegaraan di Museum Raja Ali Haji Batam. Yuk ikutin kami. Museum Raja Ali Haji yaitu museum yang diresmikan pada tanggal 18 Desember 2020. Museum ini memiliki gedung yang sangat indah, di mana bangunan ini seperti bangunan yang ada di Timur Tengah. Gedung ini sebelumnya merupakan gedung MTQ pada tahun 2017 dan kini dialihfungsikan sebagai Museum Batam. Terdapat suatu koleksi Museum Raja Ali Haji Batam hadir dan menjadi daya tarik bagi pengunjung yang datang ke museum. Adalah kapal Malaka Walfaren hasil karya anak Melayu yang bertempat tinggal di Sembulang Galang. Hamdan adalah senias yang membuat miniatur kapal Malaka Walfaren yang sudah ada sejak zaman dulu antara Belanda dan Kerajaan Riau Lingga memiliki sebuah perjanjian. Menurut cerita, isi perjanjian tersebut menuliskan apabila kapal asing masuk ke daerah Riau harus melaporkan ke Belanda dan hasil rampasan dibagi dua. Namun, apabila masuk kapal asing ke wilayah Belanda, pada waktu itu Belanda berpusat di Malaka, lapor ke Riau dan hasil dibagi dua. Pada saat itu, masuklah kapal dari Prancis ke Riau di dekat Pulau Bayan, lalu kapal tersebut ditangkap dan dilaporkan oleh Raja Ali Haji ke Belanda. Lalu Belanda mengirim seorang kapten kapal bernama Barbaron dan membawa kapal tersebut ke Malaka sampai ke Batavia. Saat itu, Belanda tidak membagi hasil tangkapan kepada Raja Ali Haji. Raja Ali Haji marah dan datang ke Malaka dan merobek-robek surat perjanjian tersebut di depan utusan Belanda. Hal inilah yang menjadi penyebab Perang Riau. Akhirnya, pada 6 Januari 1784, Belanda memutuskan melakukan serangan serentak ke Pulau Penyengat, Teluk Keriting, Senggarang, Tanjung Pinang, Pulau Bayan, dan semua kubu pertahanan Raja Ali Haji. Pasukan Riau menerima tantangan itu dengan mengerahkan semua kekuatannya. Kapal Belanda mengepung dari seluruh penjuru, namun pasukan Riau sudah mengetahui dan hafal betul medan perang karena berada di wilayah mereka. Dari benteng pertahanannya, pasukan Riau terus menembakkan meriam, dan sebuah kapal paling besar milik Belanda bernama Malaka Walfaren meledak terkena tembakan meriam pasukan Riau, tepat di depan benteng Teluk Keriting. Peristiwa ini kelak dijadikan momentum dalam penetapan hari jadi kota Tanjung Pinang yang jatuh pada 6 Januari 1784. Museum Raja Ali Haji ini adalah museum dengan kategori universal yang dimana kehadirannya bertujuan merangsang serta memotivasi pihak lain untuk mendirikan museum seperti museum kebudayaan atau museum industri. Kerajaan Riau Lingga adalah sebuah kerajaan Islam di Indonesia yang pernah berdiri dari sekitar tahun 1828 Masehi hingga 1911 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak keemasan pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah II yang di Pertuan Besar Riau Lingga keempat, memerintahkan dari tahun 1857 hingga 1883 Masehi. Wilayahnya meliputi Provinsi Kepulauan Riau sekarang, tetapi tidak termasuk Provinsi Riau yang didominasi oleh Kerajaan Siak yang sebelumnya telah memisahkan diri dari Kerajaan Johor Riau. Nusantara dikenal dengan sebagai salah satu negeri yang memiliki sumber daya alam yang terdiri dari kepulauan-kepulauan, contohnya Batam atau Kepulauan Riau. Dengan alasan itulah tujuan kedatangan Belanda ke Riau untuk mengambil rempah-rempah dan membawa rempah-rempah tersebut ke negara asal mereka. Belanda menjual dengan keuntungan yang sangat besar dan mereka mulai memonopoli perdagangan. Pulau Batam pertama kali dihuni oleh orang Melayu dengan sebutan orang Selat pada tahun 231 Masehi pada dekaden 1970-an dengan tujuan awal menjadikan Batam sebagai Singapuranya Indonesia sesuai dengan keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973. Pulau Batam ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri dengan didukung oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam sebagai penggerak pengembangan.
Batam kini menjadi badan pengusahaan di era reformasi pada akhir dekade tahun 1990-an dengan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999, maka Kota Madya Administratif Batam berubah statusnya menjadi daerah otonomi, yaitu pemerintahan Kota Batam untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan dengan mengikut sertakan Badan Otorita Batam atau BP Batam. Pada masanya, Batam pernah diolah sesosok B.J. Habibie yang dimana terciptanya Batam sebagai kota metropolitan. Presiden yang memiliki nama lengkap Bacharuddin Yusuf Habibie ini memang memiliki peran besar terhadap pembangunan kota Batam. Bahkan hingga dirinya tidak lagi menjabat di pemerintahan maupun otoritas, pembangunan dan dedikasinya untuk kota Batam tidak terhenti. Masyarakat Kota Batam merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari beragam suku dan golongan suku. Yang dominan diantaranya ada Melayu, Jawa, Batak, Minangkabau, dan Tionghoa. Dengan berpayungkan budaya Melayu dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, Batam menjadi konjungtif dalam melakukan kegiatan ekonomi, sosial, politik, serta budaya dalam masyarakat. Batam adalah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Pulau Batam, Rempang, dan Galang terkoneksi oleh Jembatan Barelang. Pada pertengahan tahun 2023, jumlah penduduk Batam mencapai 1.240.792 jiwa dengan kepadatan 1.200 jiwa per kilometer. Kota Batam merupakan bagian dari kawasan khusus perdagangan bebas Batam, Bintan, dan Karimun. Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dengan perbatasan dengan Singapura dan Malaysia. Sebagai kota terencana, Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Jadi inilah peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Museum Raja Ali Haji Batam yang ditampilkan oleh kelompok kami. Sungguh manis buahku ini, buah dimakan dengan cepat. Berakhir sudah video kali ini, semoga bisa memberi manfaat. Terima kasih dan jangan lupa like, comment, and share ya guys. Bye-bye.